dan di dalam beberapa riwayat tersebut kita Mirqatus Su'ud di tasdik punyanya Sayyid Nawawi Banten bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di mana dulu sebelum adanya Islam, sebelum ada Nabi Muhammad SAW, orang memuliakan bulan Rajab dengan cara apa? Tidak boleh terjadi peperangan di antara kabilah. Tidak boleh adanya perang di antara kabilah. Karena bulan ini bulan panen raya. Bulan mereka tidak boleh berperang, tidak boleh ada embargo, perselisihan. Karena saling berbagi, saling menguntungkan, ekonomi jalan. Namanya juga lagi panen. Kalau bahasa Pak Haji Suranta, muatan lagi penuh nih. Jadi jangan main begal-begal. Sebelum ada Nabi Muhammad, saya ingin kita mengetahui bahwa agama ini bukan superior nongol di Mekah sendirian. Ingat, agama Nabi Muhammad adalah kesatuan dari seluruh kenabian. Itu namanya komprehensif, kesesuaian, berkesinambungan. Adam ila Muhammad, ada satu rantai yang tidak terputus. Karenanya ujung-ujung bulan Rajab oleh bangsa Quraisy dihormati. Begitu Nabi merajai Quraisy, mengerajai Hijaz, merajai Arab, tidak diberangus. Saya ulang, begitu Nabi Muhammad bercokol kekuasaannya, tidak diberangus, justru dilegitimasi. Bahwa ini bulan yang dimuliakan oleh orang Arab terdahulu. Maka Islam bukan menghancurkan cara itu, justru sebaliknya. Budaya-budaya ditoleransi oleh Islam, bahkan dilegitimate. Bahkan Allah pilih bulan ini bulan mulia. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu madar baina Rajab wa Sya'ban, yaitu bulan baina Jumadil dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Artinya apa? Karena orang Arab telah memuliakan Rajab, dilegitimate oleh Islam. Jadi Islam datang bukan untuk memusuhi sebuah bangsa. Begitu juga para wali datang, tidak merubah batik, tidak merubah emas menjadi ente, tidak merubah semangat orang Nusantara. Yang dirubah adalah tauhid yang pertama. Maka bagaimana kerja keras para wali yang membawa Islam itu tidak berbenturan dengan adat. Bila kemudian adat masih bisa ditoleransi, lanjutkan. Seperti tokoh-tokoh yang dimainkan dalam pewayangan oleh para wali demi menarik. Jadi wayang tidak haram. Ada wayang itu nggak ada di Quran. Cuman bagaimana para wali ini mereduksi ajaran Islam dengan 5 pandawan rukun Islam, sakaten, syahadatain. Masuk sini, nonton pewayangan saya pakai ajimat kalimat syodo. Terkenal ajimat yang sangat sakti. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup bukan dengan ceramah, masuk berbondong-bondong umat Islam. Begitu. Jadi sinkretis percampuran antara budaya bukan berarti budaya diacak-acak atau agama diacak-acak budaya. Selama agama melihat ini tidak mengganggu daripada tauhid, juga dilegitimate. Selama belangkon tidak merubah imamahnya Rasulullah, terus apa salahnya? Nah, kita harus bijak. Makanya Al-Quran menetapkan bulan Rajab bulan yang dihormatkan. Karena memang sebelum Islam datang sudah dihormatkan. Tinggal Allah mengetahuinya. Ayo lanjutkan. Hei Muhammad, lanjutkan. Bilang sama umatmu, fala tadribu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, gak boleh ada perang di bulan Rajab.
Tidak cukup begitu, ditambahin lagi oleh Islam. Yang menghormati bulan ini dengan ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Hari ini bapak-bapak, dilipat gandakan oleh Allah ngajinya. Alhamdulillah. Bahkan ada lipat ganda makanannya. Kayaknya ada 2 menu ya. Tuh, macam. Jangan main-main antum Sebaliknya, yang berbuat zalim berarti tidak menghormati. Yang masih mabok, masih judi, masih maksiat, di bulan ini, bulan yang dihormatkan oleh Allah, dilipat gandakan dosanya. Makanya bulan Rajab, bulan haram, umrohnya mahal. Apalagi bulan Ramadan, lebih mahal lagi. Haula wala quwata. Hadirin dirahmati Allah, Rajab bulan yang tidak main-main secara sejarah. Maka kita yang hadir dipersembahkan panjang umur sehat walafiat, gunakan Rajab sebaik-baiknya. Ya sanggup puasa-puasa, Ustaz kami sanggupnya zikir, monggo. Wow, tidak ada zikir khusus bulan Rajab. Iya memang, silakan saja. Mau pakai Rabbil firli warhamni wa tub alayya boleh. Mau pakai tasbih la ilaha illa ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Suruh zikir yang banyak. Jangan dibatasi zikir itu. Sejak kapan orang nyalahin orang zikir? Sejak merasa paling hebat dalam zikir. Kalau bukan dari Nabi, maka tidak sah zikir itu. La haula wala quwwata illa billah. Saya mau tanya bapak-bapak sekalian. Nabi nyuruh kita habis sholat 33 tasbih, betul? Kalau saya jadi 100 bid'ah, kan beda sama Nabi. Ini kita ini keterlaluan. Perbuatan baik itu dilegitimasi. Zikron katsiron, suruh perbanyak. 33 itu hitungan paling sedikit Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad 33. Itu ukuran untuk orang bina rindu. 33 aja pada kabur, betul gak? Lu kelar udah pada kabur. Hadirin dirahmati Allah, mari kita dewasa di dalam beragama. Ada orang mau Rabbil firli maka silakan. Gak ada salahnya. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Ampunan ada dalam Al-Quran. Warhamni, kasih sayangi aku, ada dalam Al-Quran. Wa tub alayya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu taba ya tubu. Tub alaina, terimalah taubat. Salahnya apa orang zikir itu? Ya, maka mari jangan gampang menyalahkan amalan orang. Dan ulama itu katakanlah ini bukan dari Nabi Muhammad, ini adalah prakarsa para ulama. Katakanlah, lantas apa salahnya umat didekatkan kepada Tuhannya dengan zikir-zikir yang khusus? Begitu. Sudah punya tabungan puasa, ditambah zikir, belum lagi sedekah. Belum lagi sedekah. Kuburan gelap teman, gelap. Mau terang, maka ambil sepertiga malam terakhir. Terangi duniamu dengan sholat, kuburanmu akan terang. Insya Allah. Nah, kelas ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang ingin saya ketengahkan tentang masalah. Pernah lihat Habib Umar waktu doa bukan begini tapi begini, membalikan telapak tangan. Pernah lihat kiai-kiai kalau Allahumma inna a'udzubika min jadil bala wa darkis safa gitu ya. Jadi dibalikan tangannya. Nah, ditukukan untuk menolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung kasih hadisnya biar gak macam-macam sama orang yang ngerti hadis. Biar kita kalau melihat amal orang soleh jangan itu apa itu gini-gini, Habib begini-gini. Nah, ini hadisnya tentang sholat istisqa. Hadisnya tentang sholat istisqa. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhalika fa ila sama. Akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik dalam hadis yang sangat singkat, beliau menceritakan bahwa Nabi meminta hujan, kemudian mengisyaratkan bizaril kaf. Beliau mengisyaratkan seperti ini, seolah-olah hujan turun dari langit. Kafa ini ila sama, kepada langit. Bahkan dalam riwayat yang lain, hatta yazhar ibtohi, sampai dia punya putih ininya kelihatan karena ininya jatuh karena saking tinggi mengangkatnya. Jadi hadis tentang angkat tangan paling banyak di istisqa. Kurang lebih 9 hadis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau pakai yang mana? Mau yang begini? Mau yang begini? Mau yang semuanya ada riwayatnya.
Jadi jangan pernah menyalahkan sekali lagi amalan orang-orang yang mereka mengangkat tangan ketika doa, karena Nabi mengangkat tangan ketika doa. Bahkan gak cuma mengangkat, kalau lagi ada urusan bala bencana, Allahumma ya dafiya bala ya Allah, ya dafiya sunnah. Saya gak tanggung-tanggung nyebutnya sunnah, membalikan telapak tangan untuk menolak bala. Itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas kembali. Loh ini kok rata-rata Anas bin Malik ya riwayatnya? Gampang kalau ngaji hadis. Anas bin Malik itu pembantu Nabi dari kecil, 10 tahun ikut damar Rasulullah. Ada beberapa riwayat beliau yang cerita beliau yang sangat menggugah hati kita. 10 tahun aku berada di rumah Rasulullah, belum pernah saya dengar Nabi Muhammad teriak. Bila ia memanggil, ia dekatkan orangnya. Misalnya kita memanggil istri, Rasulullah kalau panggil istrinya, dideketin biar manggilnya kan, ya kopi ya. Kalau kita begitu kan, sambil nyuci motor, kopi, tato, la ilaha illallah. Ini jawabin, iya tak belum apa? Walah, saya teh dengar. Kata Pak RT, itu lagi bini kayak burung beo, teriak sono, teriak sini. 10 tahun aku menjumpai rumah tangga Nabi Muhammad, belum pernah ada suara keluar kecuali bisik-bisik. Karena apa? Ternyata suara yang melengking itu qaswatul qulub. Itu membuat keras hati. Hanya kalau panggil anak tuh jangan pakai teriakan, datengin anaknya ada di mana. Ya, jangan, apalagi ya Allah. Saya pernah lihat ada seorang tua manggil anaknya, ya Allah, boy lah Allah. Diginiin coba, udah kayak ayam jago, kayak burung. Haula wala quwwata illa billah. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan tentang hadis tentang istisqa paling banyak. Apa kata beliau? Anna Umar radhiyallahu anhu kana idza quhitu istisqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Ini benar-benar tauhid, benar-benar larinya ke usul agama kita tentang mengkaitkan tawasul dengan doa. Bahwa Umar bin Khattab apabila terjadi musim paceklik istisqa, beliau minta turunnya hujan dengan cara apa? Beliau datangi pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abbas diminta berdoa. Seraya Umar bin Khattab, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayusqona. Rawahul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan Umar bin Khattab menjadikan Abbas bin Abdul Muttalib wasilah. Jadi gini doanya, ya Allah, dulu kami minta istisqa dengan Nabi kami, sekarang kami minta istisqa dengan kemuliaan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Umar datangin Abbas, berdoa, ya Rabb, dulu kami berdoa dengan Nabi kami, sekarang ini ada pamannya, kami bertawasul. Bayangin, Umar bin Khattab, riwayatnya Bukhari. Jadi siapa yang berani mengkafirkan tawasul, salahin Umar bin Khattab. Riwayatnya Anas bin Malik. Allah, tawasul dengan keluarga Nabi Muhammad. Tawasul, kira-kira saya berlebihan kayak ini. Kalau Umar yang ngajarin kita, kira-kira saya hanya menyampaikan. Ini dalilnya ada, riwayatnya ada, kitabnya jelas. Makanya ulama Ahlussunnah tawasul itu dibolehkan. Bagaimana seekor anjing bisa mendoakan seorang pelacur masuk surga? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan wabtagu ilaihil wasilah itu di dalam doa habis azan. Ati Sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah. Masya Allah, wasilah. Jadi jangan takut-takut bertawasul dengan para wali, orang saleh, karena Umar bin Khattab bertawasul dengan pamannya. Persoalannya sekarang tanda kutip, ini kan titik, kita tawasulnya masih apa? Jangan salah ke orang solehnya, jangan yang bisa bahasa semut ditawasulin.
Jangan yang nggak pernah sholat di tawasul, cari orang soleh. Pak Yai minta doa. Nah, ini yang nggak diajarin anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang diajarin doa kepada Allah. Lupa memuliakan orang soleh, memuliakan orang-orang terpilih, mereka yang takut kepada Allah. Lupa. Akhirnya anak sekarang mohon maaf jadi pada sombong. Sama orang tua gak cium tangan. Padahal itu wasilah keberkahan. Ya, wasilah. Siapa sih yang ngajarin cium tangan? Tanya Nabi Muhammad bagaimana beliau mencium ahli haji. Kalau ada orang pulang haji diciumin tangannya Nabi Muhammad. Haji itu bang haji. Bagaimana Nabi Muhammad kalau lihat ada rombongan umroh atau haji? Dan saya merasakan itu. Saya pakai ihram. Kelar umroh 2015, saya main ke tempat adiknya Habib Syarif, yaitu Habib Kasim di Rusaifah, 10 km lebih dari Masjidil Haram, naik sawab gitu, naik taksi ujrah, siwa apa sawab itu supirnya. Ya Syekh, aduh lagi Rusaifah, Syarah Malik, Jalan Maliki. Dia gak kenal Pak. Sedih hati saya. Taksi sono gak kenal Rusaifah Jalan Maliki. Karena memang itu oleh pemerintah Saudi gak boleh. Ini ahli bid'ah ini. Kalau kedengaran maulid dipanggil santri-santrinya, ikomanya dipotong-potongin, KTP-nya suruh pada pulang. Makanya saya Muhammad Al-Maliki gak sembarangan terima tamu. Karena ditutup pesantrennya. Sampai Jalan Maliki itu supir kagak tahu. Boleh cek Habib Kasim adiknya bisa. Saya cari beliau setengah mati tuh. Saya sendirian aja. Dia mau terus saya tinggal. Saya izin, saya pamit dari Kuningan. Ini 48 jam umroh, saya pamit. Saya mau ke Rusaifah, mau ketemu. Saya tamat melalui Habib Kasim. Tapi kenalan ada orang Alawi. Dan berangkat deh. Beri bismillah Pak. Ini rumah Allah, ini bumi Allah. Masa saya nyasar? Begitu sampai ada Rusaifah. Wah ada, saya juga nggak tahu lagi. Dibilang ma'aruf tuh, saya tetap sama sekali kata besok. Ya udah saya bayar, pergi kelar saya di tengah kampung orang. Mana ini? Mana? Saya bertawasul Pak. Wallahi demi Allah. Saya meminta ya Rob, saya ada di tanahmu, tunjukin saya Syarah Maliki, Jalan Maliki, Said Muhammad Al-Maliki. Perdana saya nggak minta tahu sama orang. Bahkan Habib Kasim juga belum ada Google Map waktu itu. Orang HP saya masih Oppo Yoyo. Ingat banget saya Oppo Yoyo 2015. Begitu saya melihat ada santri ini, mukanya muka orang Indonesia. Dari mana saya tahu? Pesek. Kalau Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia Rob. Langsung dari mana? Wah, ini Purwokerto ini. Namanya Ali Al-Jufri. Saya santri Rusaifah, Said Muhammad. Saya pengen ketemu Habib Kasim, antum sahibnya. Ternyata ente tahu, ente dari mana? Enggak tahu. Lihat ke belakang. Saya lihat ada gerbang dari besi. Ternyata saya ternyata di pesantren, tepat di pesantren. Ya Allah, sujud syukur saya Pak. Lu ditanya ente nyasar ente sendiri. Ini bumi Allah, saya minta tunjuk sama Allah. Saya membuktikan sama orang-orang kalau Allah akan tunjukin, karena saya buta. Perdana itu saya lupa. Perdana itu cuma dikasih tahu Rusaifah, Syarah, ternyata supir dari tahu, dan memang dia kasih tahu karena itu daerah terlarang. Itu daerah bid'ah, daerah maulid. Sampai kita ketok duduk, ada celah kayak bicara. Man, saya jemaah umroh. Oh Indonesia, oh Habib Kasim. Habib Kasim ya, tuh. Kenapa diginiin? Saya tanya Habib Kasim, kenapa digituin? Biasanya pesantren saya bakal kedengeran bikin bid'ah, tutup penjara itu. Lah Allah, ketatnya tuh Saudi. Jadi kita tidak menyalahkan Pak, karena ya rajanya sudah terafiliasi dengan Wahabi. Coba kalau terafiliasi dengan NU, Masya Allah. Kalau rajanya NU aja itu, la haula wala quwwata illa billah. Nah, singkatnya dari Said Muhammad Al-Maliki, saya mendapatkan banyak kitab tuh. Mendapatkan banyak kitab, kurang lebih 25 kitab tuh dari Habib Kasim. Misalkan Fadl, ya Allah, itu tawas
Saya bertawasul dengan Ahlul Bait Nabi, ya Rabb tunjukin saya Muhammad amal di pondokannya tanpa Google Map, benar-benar bahasa Arab juga cemong-cemong. Nah begitu saya kembali ketemu dia Khalil Ibrahim, Jalan Khalil Ibrahim di depan hotel sama Ujroh yang tadi itu Wasawi tadi. Hey, saya panggil ini Mister Masya Allah Anifan katanya, kemarin saya dapat syarat Malik, jalan Malik. Udah dapat, mau antara tadi. Apa dikata gini? Saya lihat Maliki, Rafinas, Allah, Malaysia katanya. Bahasa gitu, siapa itu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Oh, betapa bencinya mereka ya dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad yang biasa berqasidah bersolawat karena memang dia bid'ah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu bentuk tawasul. Begitu bentuk tawasul. Jadi tawasul itu bagaimana kita menyanambahkan doa kita kepada orang-orang soleh. Kalau tawasul nggak boleh, saya mau tanya, ambil berkah dari orang tua boleh nggak? Seluruh mazhab boleh nggak? Seluruh aliran boleh nggak? Nah itu apa namanya kalau bukan tawasul? Doain ya benar nggak? Oh berarti itu omongan bid'ah tuh. Omongan itu berarti nggak benar. Doain tong ya, mau ada apa interview, mau ada ini, minta doa sama. Padahal belum tentu kita sholat, belum tentu kita baca Quran sesoleh orang-orang para wali. Nah ini masalah tawasul. Jadi jangan sampai kita salah kaprah di dalam tawasul. Namun jangan berlebihan. Benar-benar tipis antara tawasul sama musyrik, tipis. Datang ke kubur keramat, Habib minta duit, Habib, jelas musyrik ya tuh, musyrik, gitu ya. Jadi bedain bagaimana kita wabtahu ilaihi wasilah, bertawasul sebagaimana Umar bin Khattab memuliakan pamannya Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Masya Allah, ini masalah tawasul. Wa natawassalu bi Rajab. Kita bertawasul dengan bulan Rajab. Semoga Allah mengangkat keimanan dan ketakwaan kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, kemudian dalil selanjutnya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu siapa? Dipertemukan dengan para nabi. Apa maksudnya? Langsung aja ke Sidratul Muntaha, pakai mampir dulu. Coba kita pikir. Mana natijah? Nah, yang mengarah kita Anwarul Ghazali mengenai Isra Mi'raj adalah Sayyid Muhammad itu. Dalam kitab beliau, dan Gus Baha itu ngambil referensi benar-benar dari Sayyid Muhammad. Nah, akhirnya kita buka juga namanya Anwarul Ghazali min Isra Mi'raj Khairul Bariyah. Apa katanya? Itu yang saya bilang. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad gak boleh terputus. Maka Nabi Muhammad dikenalkan sama senior-seniornya. Ini loh Adam, ini loh Abu Abiya Ibrahim, ini loh Idris, ini. Muhammad, kamu gak sendirian di bumi. Sebelum kamu ada para nabi. Kamu adalah risalah yang berkesatuan, mata rantai emas yang tidak terpisah ila yaumil kiamah. Baru ajaran yang sesuai. Dari ujung sampai akhirnya, dari hulu sampai hilirnya satu kesatuan. Itu puncak dari Isra Mi'raj adalah puncak ajaran yang menyeluruh. Sholatnya sama, tauhidnya sama, kitabnya sama. Jadi Al-Quran memuat tiga kitab suci disempurnakan di dalam Al-Quran. Makanya ada cerita Bani Israel, betul? Ada cerita kaum Samud, kaum Saleh. Tapi memang ada yang sungguh sangat lancar dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab sejarah, dia bilang gitu. Ya, Al-Quran kitab sejarah. Padahal kata Allah, wa kullan naqussu min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Sungguh kami ceritakan tentang rasul-rasul kepada kamu hai Muhammad untuk meneguhkan iman kamu. Kamu gak sendirian. Ketika diembargo sama Hudaybiyah, Yunus dibuang ke laut. Nabi Yunus, Nabi yang menemui 3 kegelapan dalam satu waktu, Pak. Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan dalam satu waktu. Apa? Dilempar tengah malam, diambil ikan nun di bawah samudra. Bayangin, gelapnya malam, gelapnya samudra, di dalam perut ikan. Nabi Yunus mendapati 3 kegelapan.
Begitu diceritakan kuat lagi. Maksudnya apa? Dari peristiwa Isra Mi'raj tadi itu menandakan orang beriman kalau belum punya duit aja mah biasa-biasa aja. Banyak yang gak punya duit, cuman ada orang yang gak punya duit nyengir aja, lebih kuat hatinya. Contoh itu. Jadi ente gak sendirian kalau susah. Banyak orang yang susah. Ya Allah, hidup gue begini banget. Tengok, ada yang lebih susah dari ente. Tenang-tenang wae. Selama berimankan Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah masih aman. Karena semua juga dicoba. Hidup itu adalah masalah. Ya, begitu Nabi bilang, oh iya. Karena memang Nabi itu sudah pada titik nadirnya, Pak. Isra Mi'raj itu kan tahun ke-11 kenabian. Ya, 2 tahun sebelum hijrah. Cara ngitungnya. Nabi jadi nabi berapa tahun? 40 tahun. 11 tahun ke-11-nya berarti usianya 51. Udah 11 tahun nongkrong di Mekah, penduduk kagak ada yang cinta sama beliau. Enggak lebih dari 70 kali pengikutnya. 11 tahun. Masih banyakan saya juga di sini. Ya kan? Ini kalau kira apalagi Nabi Nuh, ya Allah, Nabi Nuh lebih parah lagi. 950 tahun cuman berapa orang yang ikut? Berarti per 10 tahun 1 orang. 10 tahun dakwah 1 orang. Wah, kalau saya jadi Nabi Nuh, saya pilih resign aja dah. Kalau kuat, nggak ngojek 10 tahun ngojek dapat 1 penumpang. Kagak kuat. Cemen kita demi Allah, cemen. Makanya wa qulan naqusu, kami ceritakan kepada kalian sejarah para nabi biar meneguhkan hatimu. Punya bini cerewet, kelihatannya kayak neraka. Ada yang lebih cerewet, ada yang lebih kafir, lebih membangkang. Siapa? Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Bayangin, Allah memberi perumpamaan istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Jadi kalau sekedar istrinya si Anu biasa-biasa aja. No, Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya membangkang. Ente Nabi bukan, menteri bukan, RT bukan, RW pengen gitu, istrinya soleha banget. Berat, jauh ya, kurang kagak berani pegang, pengen bininya menjadi bini yang soleha. Berat. Ustaz, laki saya susah banget sholatnya. Oh, Siti Asia, istrinya Fir'aun. Tanggung-tanggung ya. Suaminya Fir'aun, Asianya soleha. Ibu sebejat-bejatnya laki ibu kagak Fir'aun banget, Bu. Ya, kagak. Sebandel-bandelnya laki kagak Fir'aun banget. Jadi sabar aja ngadepin itu. Sabar baik ngadepin itu. Kita akan mendapati hal-hal itu kemudian menjadi cair hati kita. Tidak boleh frustasi karena ada cerita-cerita di balik itu. Masya Allah. Asikannya Nabi Muhammad ketemu para senior-seniornya. Kuat lagi hati beliau. Sebab umur 51 tahun, umur matangnya. Nah ini nih, siapa yang mengatakan? John Laplace, the prophet of Muhammad crazy. Dia berandai-andai. Just imagination. Kalau kata si siapa? Rocky Gerung. Hebatnya para nabi adalah buat fiksi. Masya Allah ya. Memang begini Pak. Bisa bayangin beratnya seorang Muhammad SAW menceritakan kepada kaum yang bodoh tentang perjalanan teleportasi, perjalanan lewat batas ruh. Kalau Nabi Muhammad hadir sekarang, nggak terlalu aneh. Udah ada kereta bus. Semalam gua dari Masjidil Aqsa, bukan kita membantah, apaan? Karena udah banyak kendaraan. Dulu ke Masjidil Aqsa itu butuh 2 bulan. Dia bilang semalam saya dari Masjidil Aqsa. Berani itu ceritainnya. Udah gitu orang Quraisy geblek semua lagi. Makanya apa kalau kata Pak Azumati Hazram dalam wawasan Islam, beliau bilang apa? Hebatnya Nabi Muhammad adalah menceritakan itu kepada kaum Quraisy, dan itu berat. Bukan perjalanan yang berat. Kan ditemani Jibril naik buruk dan sebagainya. Itu nikmat perjalanan itu. Linuriyahumin ayat yang berat. Begitu turun ke Quraisy, disuruh ceritain sama Abu Lahab, sama Abu Jahal, sama Dayat, Nasrullah, Abdullah, si Anu, suruh nyeritain.
berat itu. Maka harus punya bahasa yang pas. Maka Abu Bakar angkat tangan. Saya membenarkan omonganmu. Lebih dari itu Muhammad aku percaya. Iman sudah. Lebih dari itu dia percaya. Ada dari mati Allah perjalanan Nabi Muhammad ketemu lagi dengan para ruh para nabi. Itu juga namanya tawasul, wasilah. Allah sampaikan ruh-ruh para nabi. Sepakat kita melalui perjalanan Isra Mi'raj, ruh para nabi hidup. Sehingga kalau ucapin salam kepada Nabi Muhammad pasti dijawab. Jadi kalau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, jangan bercanda. Itu lagi dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah para Nabi saling menjawab di alam ruh? Tidak percaya dengan riwayat Isra Mi'raj, hukumnya kafir. Subhanallah. Artinya mengingkari cerita Isra Mi'raj, bagian dari mengingkari keimanan. Nauzubillahi min dzalik. Ada dari Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut pada satu hadis. Ini baru masalah pembukaan depan aja. Berarti kali menit bisa. Masya Allah. Emang ngajian 2 jam ya. Besok kajian saya dari jam 10 malam aja sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Babul libasi, pakaian, tentang berpakaian. Dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilul al-hazza wal harir. Rawahu Abu Dawud wa aslu fil Bukhari. Dari Abi Amir Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang satu kaum dari umatku yang akan menghalalkan perzinahan dan sutra. Perzinahan dan sutra. Jadi mereka yastahilun, bukan halal, tapi udah terlalu biasa orang ciuman depan orang. Udah terlalu biasa orang pelukan di BKT. Ini udah masuk nih, hadis Nabi udah masuk. Akan datang satu kaum di BKT itu, di mana pelukan, berjumbung mesra depan manusia. Udah hal yang biasa. Allah, udah gak tahu batasan aurat lagi anak muda sekarang. Ya Allah, boncengannya udah gak jauh-jauhan. Bukan begini lagi Pak, saya lihat. Begini tangannya tuh udah. Bukan nyamping begini, bukan begini, dah gila. Ya yang depan mah enak aja. Ya, yang belakang juga kegenitan. Pakai jilbab. Syar'i apa menghina? Syar'i apa menghina? Ya Allah. Saya nggak takut-takut Pak kalau kayak gitu. Di Trans TV pun kita udah ngomong, ya pakaiannya begitu, tapi nauzubillahi min dzalik, ya akan terjadi di umatku. Mereka menghalalkan itu bukan halal, terlalu biasa sampai seolah-olah halal. Yastahilun, ya Allah, hazza wal harir, yaitu perzinahan dan sutra. Nah, sutra, sekarang kita masuk ke sutra, ya. Sutra itu tidak boleh dipakai bagi kaum laki-laki. Ya, tapi anak kecil boleh, perempuan boleh, laki-laki enggak. Ustaz, kalau sutranya kayak, mohon maaf ya, sebut aja mereknya ya, KMBHS itu kan sutra, eksklusif. Nah, kalau kartunnya lebih banyak dari sutranya boleh. Jadi sutranya cuma salur-salur doang tuh, 1, 2 atau motifnya, sisanya kartun. Kartunnya 80%, sutranya 20%, boleh. Berapa harganya? 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Makanya orang beriman gak ada yang pakai sutra. Keluarnya cuma Idul Fitri doang. Itu juga dia beli yang 1,5 juta. Dibaca ternyata bukan bahaswan. BHS itu bahaswan, air bahaswan. Jadi ternyata bukan BHS, HBS. Kembali itu ternyata 1,5 juta keluarannya tuh. Ada yang sampai 15 juta Pak. Pernah ditunjukin sama seorang Habib. Ada 15 juta. Masya Allah. Mohon maaf ya. Itu 15 juta. Kencing baik, keserap wanginya. Baik tinggi. Karena saya pernah mempraktikkan itu sama tuh Habib. Ada bocah kencing baik, kan amisnya. Karena itu kain. Gak ada wangi, gak ada baunya. Tetap aja bau eksklusifnya itu, bau sutranya itu.
Tuh baru harganya 15 juta. Nih kain kita nih udah dicuci pakai risop masih bawa apa? Gajah nongkrong mangga 3. Ya Allah, Safira. La haula wala quwwata. Jadi boleh nggak? Boleh kalau sebenarnya sekira-kiranya. Bahkan saya mendapatkan nih, bapak-bapak pernah lihat Raja Salman pakai baju atau imam-imam Mekah? Ya ternyata imam Mekah. Waktu itu kita nyari mana sih dalilnya jubah imam Mekah itu? Ternyata. Nah, ini saya lompat dulu. Ini adalah dalil bagi pakaian jubah kebesaran imam-imam itu yang di Masjidil Haram. Kalau salur yang emasnya adalah mohon maaf emas, siap-siap ke neraka. Salurnya tuh yang gini, salurnya itu emas, siap-siap ke neraka. Tapi kalau sekedar benang kuning gitu ya, bahan apa gitu yang cuma mengkrelet kayak teman-teman kita saudara-saudara di Padang itu kan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu celupan emas, maka itu diharamkan. Anna akhrajat jubah Rasulullah SAW dari Asma binti Abi Bakar. Asma bin Abi Bakar, beliaulah yang menyimpan jubah Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Daud, anna akhrajat jubah Rasulullah. Beliau menyimpan jubah Rasulullah. Makfufah, ada sakunya. Makfufah, di mana sakunya? Yang paling bagus di atas, a'la, bagian dalam, naruh siwak. Maaf saya ya. Siwak ditongolin ya sekarang. Yang bagus itu disembunyikan. Karena itu amal ibadah. Tapi kita harus nusron. Dulu saya pernah nanya. Ya waktu itu masih ngaji umda ya. Pernah nanya itu. Bib, apa sih Bib itu ditongolin? Buat pelajaran bahwa siwak ini mustahabun. Gitu ya. Sangat dianjurkan. Siwak adalah sunnah Nabi terakhir. Ketika beliau sudah sakarat, beliau lihat di tangannya Siti Aisyah ada siwak. Kata Siti Aisyah, engkau mau ya Rasulullah? Beliau gak jawab lagi saking udah lemahnya. Beliau cuma ngangguk. Disiwakin, gak lama beliau meninggal. Sayyid Umar bin Al-Buti mengatakan bahwa siwak adalah sunnah Nabi yang terakhir. Jadi pegang itu siwak. Di kantong kita nih siwak kagak Samsung. Nongol banget tuh Barboro. Samsung, siwak agak. Itu namanya siwak seton. Ya Allah ya. Jadi dia makfufah. Makanya kayak Habib Umar. Ini benar deh, benar kata Habib Mudir. Cukup kalau mau lihat gayanya Rasulullah ada di Habib Umar. Masya Allah, Allah ya Rahim. Semoga panjang umur sehat walafiat kita dapat berkahnya. Benar, ya kan? Makfufan. Yang siwak itu disembunyikan karena siwak itu kan amal. Sebuah sunnah yang tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Itu dijalankan bukan untuk dibangga-banggain. Ada orang pakai siwak gak pernah dipakai, nongol doang gak pernah dipakai. Buat dikatakan paling sunnah, justru disembunyikan. Para habaib yang pakai jubah itu di dalam itu ada siwak. Makfufan. Jadi jubah Rasulullah al-jibi wal kummaini wal farjaini bidibaji, yang ada selendangnya, kemudian ada bagian apa berjubah begini, dia menjuntai ke bawah. Nah, wal farjaini bidibaji, dua yang terbuka inilah pakai salur. Itulah yang sekarang tuh pakai Raja Salman yang pada kuning-kuning tuh, itu dipakai. Jadi dia juga ada dalilnya, gitu ya, yang pakaian itu. Saya mau nanya, Raja Salman dan rombongannya pakaiannya nyengser apa ngatung? Padahal itu dia Habib bukan. Terus siapa yang ngomel-ngomelin? Gak ada yang ngomelin. Terus kita di sini diomelin. Ngomelin no duluan, Raja ente, betul nggak? La haula wala quwwata illa billah. Sejak kapan ukuran ketakwaan dinyengser sama gak nyengser? Betul, memang harus di atas mata kaki, betul. Tapi kalau kemudian nyengser bukan berarti orang itu gak sunnah. Sebab Abu Bakar itu nyengser beliau. Ketika Nabi Muhammad bilang, Inna Allah la yanzuru ilal khuyala, Allah gak mau lihat orang yang nyengser pakaian. Kaget Abu Bakar. Saya bagaimana ya Rasulullah? Antara ya Abu Bakar, kamu enggak. Loh kenapa? Karena kamu orangnya mohon maaf, agak pendek.
Akhirnya pakaiannya Excel. Berarti natijanya yang menjadi unsurnya, bagaimana mungkin antum berpakaian dalam badan sombong? Saya kira, mohon maaf, kalau pakaian Pak Suranta Excel, tapi hatinya tawadhu, dibanding sama yang paling merasa sunnah tapi paling merasa, kira-kira yang sombong yang mana? Antum bisa lihat, tanya sama hati antum sendiri. Jadi soalnya bukan di sini, soalnya di sini. Itu kan innallaha la yadri ila ajsamikum wa libasikum wa suwarikum. Allah nggak lihat pakaian, gaya apa, yang Allah lihat ila qulubikum. Wallahu a'lam bishawab. Udah waktu kan? Alhamdulillah. Enggak, silakan. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa aqimna bis-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Ya Hannan ya Manan ya man idza su'ila 'ata wa idza su'ila 'an. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita. Laporan keuangan selama 1 malam saldo sampai dengan tanggal 4 Januari 2020.